Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, semangat, bahagia dengan apapun yang terjadi. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan renungan Pepenkris hari yang kelima, hari terakhir ya anak-anak. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Anak-anak siap memuji Tuhan? Mari bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tetapi semangatnya patah, kering dan curang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Satu kali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tetapi semangatnya patah, kering dan curang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih berkat-berkat yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami sungguh bersyukur di masa pandemi ini Engkau kuatkan kami. Biarpun ada beberapa yang terpapar, namun Engkau memberi obat yang manjur sehingga dapat pulih seperti sedia kala. Engkau selalu berikan kami kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak kami, biarpun masih harus belajar dari rumah, namun anak-anak kami tetap rajin untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan melakukan pembelajaran dengan baik. Kami bersyukur untuk orang tua kami, orang tua anak-anak kami yang dengan setia mendampingi anak-anak kami, mencukupi segala yang diperlukan anak-anak kami, sarana prasarana yang digunakan, dan semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Guru yang juga melayani anak-anak kami, mendampingi dari jauh. Kiranya Engkau mampukan Bapak Ibu Guru kami untuk tetap bijaksana mendampingi anak-anak kami. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawa Ambarukmo ya Tuhan, yang senantiasa bekerja sama dengan SD Bogri Demangan 3. Engkau limpahkan berkat untuk gereja kami ini ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirlah dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami mampu memahami apa yang Engkau firmankan dan dapat melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, saat ini firman Tuhan Ibu ambil dari Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Anak-anak, tentu masih ingat tidak?
cerita 4 hari yang lalu, 4 renungan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dari Bu Yuli, Pak Dani, Bu Yayu, Bu Esther. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat, mencoba memahami dan melakukan dalam kehidupan. Nah, hari ini tema masih sama, membumi di tengah pandemi anak-anak. Apa toh maknanya? Kita ikuti cerita Bu Guru ya. Nah, di masa pandemi ini, apakah anak-anak masih sering mengeluh? Sudah berjalan lama ya anak-anak, 1,5 tahun lebih. 1,5 tahun lebih, bukan waktu yang singkat. Tetapi Ibu berharap anak-anak tetap tegar, tetap kuat. Anak-anak, siapa yang masih mengeluh begini? Duh, kok lama banget sih? Duh, kok belum bisa ke sekolah? Duh, kok belum bisa berenang, belum bisa jalan-jalan, dan lain-lain. Ibu bertanya, ketika kalian mengeluh, apakah kemudian membuat hati menjadi lega? Kemudian membuat hati merasa bahagia? Tentu saja tidak. Justru dengan semakin banyak mengeluh, maka akan semakin malas kita mengerjakan segala sesuatu. Nanti akan berakibat nilai akademik akan berkurang. Demikian juga nilai-nilai kehidupan kita. Nah, berbicara tentang mengeluh, ada satu kisah menarik tentang seorang kaisar Mongol yang pernah menguasai benua Asia dan Eropa. Siapa tokoh tersebut? Genghis Khan. Nanti anak-anak bisa cari namanya, penulisannya seperti apa. Nah, Genghis Khan semasa kecil itu berasal dari keluarga yang sangat berkekurangan. Nah, semasa Genghis Khan seusia kalian, Genghis Khan sudah ingin bekerja anak-anak. Nah, Genghis Khan ini berteman dengan seseorang yang sangat akrab. Jadi mereka janjian, ayo kita kerja yuk untuk membantu orang tua. Begitu. Nah, anggap saja temannya ini kakak ya, sebut saja kakak. Walaupun bukan saudara kandung, tetapi sudah sangat akrab, jadi disebut kakak. Datanglah Genghis Khan dan kakak di rumah seorang tuan yang sangat kaya raya. Genghis Khan kemudian menyampaikan kepada tuan tersebut, "Tuan, saya ingin bekerja. Kami berdua ingin bekerja untuk mendapatkan makan, untuk mendapatkan uang." Terkejutlah tuan itu. Mengapa anak sekecil ini sudah mau bekerja? Lalu, apakah betul nak kamu akan bekerja karena kamu masih kecil? Iya tuan, kami akan bekerja dengan bersungguh-sungguh. Oh, baiklah. Kalau begitu, mintalah restu kepada orang tuamu supaya kamu di dalam bekerja nanti dapat bekerja dengan baik. Nah, adik yang kecil, yang siapa namanya? Genghis Khan, bertugas untuk menjaga kambing.
Kemudian kakak karena lebih besar, lebih kekar, mendapat tugas menjaga kuda liar. Nah, sesudah Genghis Khan mendapat pekerjaan itu, kemudian Genghis Khan pulang dan minta restu kepada orang tua. Orang tua sudah mengizinkan. Nah, esok paginya Genghis Khan dan kakak mulailah bekerja di ladang masing-masing. Genghis Khan di ladang tempat kambing dipelihara, kemudian kakak menjaga kuda di ladang yang lain. Nah, anak-anak, hari demi hari berganti, tiba-tiba sang kakak mendekati adik. Bicara begini, "Jengs, sekarang kita tukar pekerjaan dong." Kemudian Genghis, "Kenapa kakak? Kan kita sudah diberi pekerjaan masing-masing." "Aduh dek, aku tidak kuat. Karena ternyata menjaga kuda liar itu tidak semudah yang kita bayangkan, dek. Kudanya itu benar-benar liar. Didekati tidak bisa, malah akan menubruk kita." Kakak sudah menyerah, dek, sudah menyerah. "Aduh kakak, gimana? Aku juga tidak bisa, kan badanku kecil, kak." Dek, awas lu. Jangan bilang-bilang sama tuan kalau aku minta tukar pekerjaan. "Duh kakak, ini gimana? Yaudah, mari kita pulang. Ini sudah malam." Mereka pulang ada. Pulanglah mereka. Sampai di rumah, Genghis Khan mengadu pada ibunya. "Bu, temanku sungguh tidak adil, Bu. Seenaknya sendiri mengancam aku, minta tukar pekerjaan, dan tidak boleh bilang dengan tuanku. Bagaimana mungkin aku bisa menjaga kuda-kuda liar itu, sedangkan badanku kecil sekali seperti ini. Duh, malang benar nasibku ya ibu." Begitu kata Genghis kepada ibunya. Kemudian ibu membelai Genghis dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan sangat bijak, "Genghis anakku, ayo belajar bersyukur. Terimalah pekerjaan itu dengan penuh sukacita. Kerjakan dan teruslah berjuang. Kerjakan dengan ikhlas. Niscaya kamu akan berhasil, nak. Ibu akan terus mendoakanmu." Begitu kata ibunya. "Satu hal, nak, kamu pasti bisa." Kemudian menjelang Genghis Khan akan tidur, kata-kata ibundanya itu terngiang terus di kepala, di pikiran Genghis. Begitu bangun pagi anak-anak, Genghis, "Aha, aku siap mengerjakan tugas seberat apapun." Lalu pergilah Genghis minta doa restu orang tuanya. Genghis menuju ke ladang, mana anak-anak? Ke ladang kuda atau kambing? Pinter, ke ladang kuda. Ke ladang tempat kuda-kuda liar itu dipelihara. Oh, ternyata ngeri juga ya. Kuda-kuda liar itu sudah memandangi Genghis dengan wajah yang kurang menyenangkan. Kemudian apa yang dilakukan Genghis anak-anak? Genghis mendekati kuda-kuda itu.
tersenyum, menyapa anak-anak. Kemudian mencoba memegang salah satu kuda liar. Oh, kok justru mau menubruknya? Sepertinya tidak suka ya kuda-kuda itu dibelai. Tetapi Jengis tidak putus asa, anak-anak, tidak menyerah. Dibelainya kuda itu biarpun mau menubruk, mau membahayakan Jengis, tetapi Jengis tetap ramah kepada kuda-kuda itu, tetap baik kepada kuda-kuda itu. Hari demi hari dilewati, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Akhirnya apa anak-anak? Biarpun banyak sekali tantangan yang membahayakan Jengis, tetapi satu hal, Jengis bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kuda-kuda itu yang tadinya tidak mau menerima Jengis, yang tadinya mau menyerang Jengis, kuda-kuda itu sudah menjadi sahabat Jengis. Bahkan Jengis memberi nama, ada kuda hitam, ada si cakep, ada si ganteng, ada si manis, semuanya akrab dengan Jengis. Luar biasa anak-anak. Nah, ketika Jengis sudah dewasa, terjadilah perang antar kerajaan anak-anak. Jengis terpilih menjadi panglima perang berkuda yang tidak terkalahkan oleh musuh manapun, dari kerajaan manapun. Jengis berperang dengan sangat hebatnya, naik kuda, menyerbu, dan akhirnya menang. Akhir cerita, Jengis menjadi pemimpin di kerajaan Mongolia. Itu adalah luar biasa. Nah, anak-anak, dari kisah hidup Kaisar Jengis tadi menunjukkan pada kita bahwa pada situasi yang sangat tidak baik, situasi yang sangat tidak menyenangkan, bahkan sulit sekali seperti sekarang ini di masa pandemi ini, kita harus belajar bersyukur dan tidak mengeluh. Artinya apa? Bahwa di masa pandemi ini anak-anak, biarpun tidak bisa bermain dengan teman, tidak bisa berjalan-jalan di mall, sekolah harus online, kita perlu menerima kenyataan. Nah, ini artinya apa? Membumi di tengah pandemi. Itu kita menerima kenyataan dengan tulus ikhlas. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap berjuang, tetap semangat. Dan satu hal, berserah dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan yang akan berkarya dalam kehidupan kita semua. Ingat, Jengis Khan berjuang sangat gigih. Anak-anak juga dapat berjuang dengan gigih. Sebelum namanya tersohor, perjuangan Jengis Khan luar biasa. Ini dapat dicontoh oleh anak-anak. Anak-anak biarpun masih kecil, tetapi anak-anak harus percaya bahwa anak-anak juga bisa. Lalu, bagaimana kita bersyukur di masa sulit ini? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Tetap gembira, mengerjakan tugas-tugas dengan maksimal, dengan sepenuh hati. Mengerjakan tugas mandiri itu anak hebat. Yang mengerjakan bukan ayah ibu, tetapi kamu sendiri yang mengerjakan. Karena bagaimanapun nanti kejujuran itu akan berakhir dengan kebahagiaan anak-anak.
Mari sejak kecil, bisa atau tidak bisa, anak-anak yakin bisa untuk dapat mengerjakan tugas-tugas kalian. Begitu firman Tuhan hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat dan anak-anak tetap bersyukur dan harus yakin bahwa Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anak, ini adalah hari terakhir Papan Kris kita. Bu Guru mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan yang sudah diaturkan. Nanti saatnya akan dikumpulkan dan akan disetorkan ke LP3S Salatiga untuk membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan. Begitu, kemudian terima kasih partisipasinya mengikuti lomba bercerita, dan terima kasih sekali untuk Bapak Ibu, orang tua murid yang mendampingi anak-anak mengikuti renungan Papan Kris ini. Terima kasih sekali untuk kerjasamanya. Demikian juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah menyiapkan segala sesuatunya di dalam pelaksanaan Papan Kris ini. Tetap semangat. Terima kasih.